Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar, NIM saya 2892050010. Saya dari Prodi Manajemen. Di sini tujuan saya membuat video ini yaitu untuk melakukan UTS Manajemen Logistik dengan dosen pengampu Ibu Wina Sri Kusumaning Tias, SIP SEMN. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian sistem manajemen logistik. Sistem manajemen logistik merupakan segala usaha terpadu guna mencapai tujuan logistik yang telah dibuat dan ditentukan sebelumnya. Tujuan logistik dalam sistem logistik dapat berbeda-beda, maka perlunya merancang suatu sistem logistik yang disesuaikan dengan tujuan yang ditentukan sehingga sistem tersebut akan mampu memberikan yang dikehendaki. Menurut James J. Johnson, sistem manajemen logistik bahwa keberadaan sistem di perusahaan atau pabrik akan ditentukan oleh faktor-faktor input dan output. Kedua faktor ini saling melengkapi dan berfungsi sebagai satu kesatuan yang akan membentuk suatu sistem. Faktor sistem logistik. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam sistem terpadu organisasi perusahaan adalah: yang pertama, pengumpulan, yaitu kegiatan pengumpulan sejumlah barang dari sebagian barang yang ditunjukkan guna penjualan akhir ke konsumen. Penyimpanan, kegiatan yang berkonsentrasi pada penyimpanan barang biasanya disebar antara perusahaan di dalam kelompoknya. Transfer, suatu mekanisme transformasi dari suatu atau beberapa macam barang yang harus diubah bentuknya secara fisik guna menunjang transaksi. Unsur sistem manajemen logistik ada dua. Yang pertama, struktur fasilitas. Struktur fasilitas, jaringan fasilitas yang dipilih merupakan suatu yang sangat fundamental bagi hasil aksi logistik. Seleksi terhadap alternatif lokasi yang unggul dapat memberikan keuntungan yang kompetitif karena efisiensi logistik dapat dicapai dengan baik. Yang kedua, transportasi. Sistem logistik memandang kegiatan terpusat dengan 4 faktor yang memegang peran yang cukup penting, yaitu biaya, kecepatan, pelayanan, dan konsistensi. Yang ketiga, persediaan. Secara teori dapat membedakan jumlah persediaan yang ada dalam kurun waktu tertentu, akan tetapi bisa menerapkan jumlah persediaan yang berlainan di setiap kurun waktunya. Yang pertama, kualitas, mutu, kebiasaan memakai, budaya. Yang kedua, kualitas produk yang dihasilkan perusahaan. Yang ketiga, penyatuan kegiatan transportasi untuk memilih transportasi dari perusahaan atau menyewa alat transportasi dari perusahaan, pengangkutan umum yang resmi atau kedua-duanya. Yang keempat, kegiatan gerakan pesaing perusahaan. Yang kelima, persediaan dana yang disiapkan untuk kegiatan persediaan bahan baku, suku cadang, dan barang jadi. Yang keempat, komunikasi. Komunikasi yang harus dilakukan adalah komunikasi menyeluruh, yaitu suatu komunikasi yang berjalan di antara semua bagian perusahaan. Kecepatan dan informasi yang berkaitan langsung dengan integrasi dari keberadaan struktur fasilitas. Kegiatan transportasi, kebijakan yang sejumlah persediaan, pengelola dan penyimpanan. Yang kelima, pengelolaan dan penyimpanan. Pengelolaan dan penyimpanan berhubungan dengan kebijakan jumlah persediaan secara selektif, integrasi secara efektif ke dalam sistem logistik, maka kegiatan pengelolaan, penanganan, dan penyimpanan dan dapat mengurangi masalah berkaitan dengan kecepatan dan kemudahan pengangkutan dan penyimpanan. Kinerja logistik perusahaan. Kinerja logistik perusahaan. Kinerja aktivitas logistik harus mampu menghasilkan laba optimum bagi perusahaan melalui pelayanan yang baik kepada pelanggan. Komponen ukuran kinerja yaitu the nature of logistic performance with intervention to include capability, availability, and quality. Kinerja yang pertama, kinerja logistik dapat diukur oleh 3 komponen penting, yaitu ukuran kapabilitas, ketersediaan, dan mutu. Yang kedua, pihak logistik harus mampu melaksanakan 4 elemen penting, yaitu penyerahan pesanan yang disebut dengan order transmission crystal, pemerosotan pemesanan atau disebut dengan order processing, yang pemenuhan pesanan atau disebut dengan order fulfillment, angkutan pesanan disebut dengan order transport.
Yang ketiga, siklus kerja total adalah meliputi waktu yang biasa diukur dalam suatu satuan hari, mulai dari penerapan pesanan atau disebut dengan order placement sampai dengan kiriman diterima pelanggan tersebut shipment placement. Dan dalam distribusi fisik, siklus tersebut diukur dari saat order transmittal sampai dengan customer delivery. Yang keempat, elemen ketersediaan produk DCE diukur melalui sebuah kinerja berdasarkan ukuran pesanan kurang, rata-rata tidak ada stok pesanan, rata-rata persentase tersedia semua pesanan, frekuensi pesanan ulang dan pemenuhan pesanan ulang. Strategi pengiriman barang. Yang pertama, direct shipping, pengiriman langsung dari produsen ke konsumen sehingga tidak membutuhkan titik perantara seperti gudang dan distribusi center. Biasanya barang-barang yang dikirim barang yang mudah rusak dalam jumlah besar dan produk spesial. Keuntungannya, yang pertama, proses penanganan barang dan kemungkinan rusak lebih kecil. Yang kedua, waktu pengiriman dari produsen dan konsumen lebih cepat. Yang ketiga, keangkutan data lebih baik karena tidak membutuhkan banyak titik distribusi dan penyimpanan. Tantangannya, yang pertama, penanganan barang bisa menjadi lebih sibuk karena jumlah pengiriman dan dokumentasi yang harus ditangani dengan cepat. Yang kedua, tidak ada safety stock jika ada masalah dalam pengiriman sehingga resiko pengiriman yang ditanggung bisa lebih tinggi. Yang kedua, pergudangan atau disebut dengan warehousing atau pusat distribusi atau disebut dengan distribusi center. Produk disimpan dulu di gudang atau pusat distribusi sebelum dikirim ke konsumen. Pusat distribusi bisa berupa tempat penyimpanan barang di area yang lebih luas. Tantangannya, yang pertama, jumlah inventory total mulai dari produsen sampai konsumen lebih tinggi. Akibatnya proses dan biaya penanganan barang, biaya tenaga kerja dan fasilitas lebih tinggi. Yang kedua, bertambahnya kemungkinan kerusakan barang karena proses penanganan yang lebih banyak dan penyimpanan yang lebih lama. Keuntungan dari ini, yang pertama, tersedianya safety stock untuk antisipasi masalah pasokan dan permintaan yang berubah mendadak. Yang kedua, biaya transportasi bisa ditentukan karena barang dikirim dalam jumlah pengiriman yang ekonomis. Yang ketiga, cross docking, proses pengiriman barang dari beberapa sumber penerimaan barang kemudian dikelompokkan lagi menuju lokasi pengiriman tanpa memerlukan fasilitas penyimpanan sementara. Strategis ini banyak dipakai oleh produsen bahan pokok, truk LTL atau disebutkan less than truckload. Tantangannya, yang pertama itu membutuhkan investasi awal berupa teknologi informasi untuk mendukung data real time seperti penerapan elektronik, data insight atau disebut EDI dan barcode di kemasan. Yang kedua, mungkin dibutuhkan investasi lain seperti fasilitas dan data letak baru. Yang ketiga, penggerakan barang yang harus selalu dipantau. Keuntungannya, yang pertama, mempercepat aliran produk, mengurangi waktu transit dan meminimalkan inventory. Yang kedua, minimalkan bahan menghilangkan aktivitas penanganan dan penyimpanan barang yang merupakan dua kegiatan termahal dalam proses distribusi. Yang ketiga, mengurangi fasilitas distribusi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah ataupun kurang dalam penjelasan saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.